Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serial Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah para ulama as-salaf. Sudah sering kita sampaikan matan ataupun akidah para salaf, mulai dari akidah Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, demikian pula akidahnya Imam Bukhari, akidah Imam Asy-Syafi'i, akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala, akidahnya Imam Abu Zur Ar-Razi, akidah Sufyan Ats-Tsauri, ya. Dan yang terakhir kita telah sampaikan akidah Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, yang mana dari akidah-akidah tersebut tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, itulah silsilah akidah para as-salaf atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itulah yang telah dikatakan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, anna aw mimma yadullu ala anna alal hadith hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa fil aqidah walau ikhtalafat azmanuhum wa taba'adat amakinuhum lawajadtaha ala tariqin wahidin. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, di antara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadith, ahlus sunnah, ad-da'wah salafiyah itu di atas kebenaran, mereka adalah ahlul haq, yaitu kalau Anda meneliti, membaca kitab-kitab mereka, al-musannafa fil aqidah, yang ditulis tentang masalah akidah, meskipun berbeda zaman mereka, berjauhan tempat tinggal mereka, namun engkau mendapati kitab-kitab tersebut di atas satu jalan, satu akidah. Dan itulah yang akan kita sampaikan juga sekarang dari akidah Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Ya. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin kita hanya baca matannya, namun sekarang kita akan baca matan dan sekaligus syarahnya. Ya, karena kita ada tambahan jadwal, insya Allah tiap Sabtu pertama dan Sabtu kedua kita akan
rutin mengkaji kitab ini, ya, kitab Qatful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahumullahu ta'ala. Jadi ini isi pertama kali matanya adalah tulisan Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang aslinya, ya, yang aslinya itu ada di kitab judulnya Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah, ya, halaman 29 ya sampai terakhir, ya, 29 sampai 35 kurang lebih, ya. Itu asli matannya akidah Syekhul Islam, ya, atau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ada di kitab ini. Kemudian disarah atau diberikan penjelasan oleh Syekh Zaid Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahumullahu ta'ala. Sebelum kita masuk buku ini, berkaitan dengan dua ulama tadi, yang pertama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, insyaallah akan sedikit disampaikan nanti oleh penulis kitab Ad-Durar As-Saniyah tadi. Adapun Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, secara ringkas siapa beliau, karena tak kenal maka tak sayang. Beliau termasuk salah satu masyayikh salafiyin, ulama as-salafiyin yang tinggal di Saudi Arabia, yang beliau merupakan salah satu murid dari Syekh Hafidz Al-Hakami, pengarang kitab Ma'arijul Qabul. Demikian pula murid dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahumullahu ta'ala. Ya. Dan ana sendiri, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, alhamdulillah pernah juga berjumpa beberapa kali dengan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali ketika musim haji, ya. Beliau menjadi pembimbing haji, ana juga menjadi penerjemah haji pada waktu kita masih kuliah di sana. Syekh Muhammad atau Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Zaid Al-Madkhali, beliau lahir tahun 1357. 1357, ya, kalau sekarang kurang lebih 85 tahun yang lalu. Meninggal tahun 1435 Hijriah. Meninggal tahun 1535 Hijriah, kurang lebih 7 tahun yang lalu beliau meninggal dunia kalau tahun Hijriah. Ya, adapun kalau tahun Masehi, beliau meninggal tahun kalau nggak salah 2014 rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki banyak tulisan-tulisan, ya, di antaranya yang sangat berharga sekali, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, yaitu kitab Al-Irhab wa Atharuhu alal Afrad wal Ummah. Ini tentang masalah terorisme. Ya, ini beliau tulis sangat lama sekali, ya. Ini 20 tahun yang lalu, kurang lebih. Sudah tersebar buku tersebut. Sebelum banyaknya terorisme, beliau sudah memiliki tulisan tentang Al-Irhab. Ya. Intinya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, buku yang ada di hadapan kita ini yang akan kita kaji insyaallah rutin Sabtu pertama dan kedua biidznillah ta'ala. Ini ditulis oleh salah seorang masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Saudi Arabia, yang meninggal dunia tahun, sekali lagi, 1435 Hijriah atau 7 tahun yang lalu kalau tahun Hijriah, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Langsung saja kita baca matan, ya, ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga ucapan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahumullah ta'ala. Sebelumnya dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam
al-alim ar-rabbani was-siddiqus tsani mujaddidu da'watil islamiyah wal millatil hanifiyah auhadul ulama wa arwa'uz zuhad Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ajazalallahu lahu al-ajra was thawab wa askanahu al-jannah bighairi hisab lamma sa'alahu ahlul qasim an aqidatihi. Ini ucapan istilahnya perawi dari beliau ya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Qasim ya, Syekh Abdurrahman bin Qasim yang sudah kita tunjukkan tadi buku beliau tadi, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi Al-Qahtani An-Najdi. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim, berkata Syekhul Islam Abdurrahman bin Qasim yang menyusun buku tadi Ad-Durrah Saniyah mengatakan, berkata Syekhul Islam Al-Alim Ar-Rabbani As-Siddiq, yang kedua mujaddid dakwah Islamiyah, pembaharu dakwah Islamiyah, pembaharu agama tauhid, auhadul ulama, ulama yang istilahnya sangat luar biasa, wa arwa'uz zuhad, dan termasuk orang yang zahid, tidak tamak kepada dunia, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya tanpa hisab. Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab di sini menjawab pertanyaan dari penduduk Al-Qasim yang dekat Riyadh sana tentang akidah beliau. Jadi inti sebab mengapa beliau menulis akidah ini yaitu karena ada pertanyaan dari penduduk Al-Qasim tentang apa akidah beliau. Dan ini juga sebagai jawaban terhadap pertanyaan mungkin sebagian masyarakat kita, karena di sana banyak tuduhan-tuduhan dusta tentang Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dituduh beliau mengarang akidah baru, mazhab baru. Dan di sini kita tunjukkan tidaklah beliau kecuali hanya mengikuti ar-rasul, para sahabat rasul, mengikuti ulama-ulama salaf yang sudah kita sampaikan tadi, yang berkaitan dengan akidah-akidah yang sudah kita sampaikan ya di TV Roja khususnya, bahwasanya beliau hanya sekedar meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama tersebut, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya. Kemudian disarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali, ya. Kalau di buku ini halaman 13, kata Syekh Zaid Al-Madkhali ketika menjelaskan ucapan Syekh Abdurrahman Al-Qasim tadi, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna ta'liqi ala hadhil muqaddimah as-sadira min hadzal alim al-jalil al-ma'ruf bi jihadi wa jam'ihil kutub al-ilmiyah min amakin muta'addidah wa minha fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jama'aha min aqtari dunya. Sesungguhnya komentarku atas muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Qasim tadi, seorang al-alim al-jalil, Syekh Abdurrahman bin Qasim, beliau adalah salah seorang ulama yang terkenal akan jihad beliau dan terkenal karena beliau menyusun buku-buku yang ilmiah yang berserakan di berbagai tempat. Beliau kumpulkan di antaranya Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita lihat Fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang 37 jilid itu salah satu jasa beliau ba'dallahi azza wa jalla. Beliau yang menyusunnya. Ya. Demikian pula tadi kitab Ad-Durrah As-Saniyah, kumpulan dari tulisan-tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga ulama-ulama Najd, ya, rahimahumullah ta'ala. Faqad wasafa al-mujaddid al-qarn ats-tsani asar Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
Syekh Abdurrahman tadi menyebut bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab adalah mujaddid. Mujaddid itu pembaharu agama. Pembaharu agama itu bukan yang mengada-adakan ajaran baru, bukan. Tapi memperbaharui artinya menghidupkan kembali ajaran Islam, sunnah Rasul, akidah sahihah yang telah banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Dan itulah yang juga Rasul telah sabdakan. Innallaha yab'atsu lihadil ummah ala ra'si kulli mi'asana man yujaddidu laha dinaha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang memperbaharui agamanya. Di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ketika itu, khususnya Jaziratul Arab, dalam kegelapan kesyirikan, dalam kegelapan khurafat, kebid'ahan dan sebagainya. Beliau pun hadir untuk menyeru kaum muslimin khususnya kembali kepada ajaran Islam yang murni, kepada tauhid yang murni, kepada sunnah Rasulullah SAW. Saksi-saksinya adalah kitab-kitab beliau. Ya, kitab misalnya Al-Qawaidul Arba, kitab Al-Usulul Thalatha, kitab Kasyfus Syubuhat, kitab At-Tauhid, kitab Al-Usul As-Sittah, dan masih banyak lagi. Karya-karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu sebagai bukti bagaimana beliau memperbaharui ajaran At-Tauhid yang waktu itu khususnya di Jaziratul Arab telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, banyak menyebar kesyirikan, dan beliau pun hadir untuk mengembalikan ajaran tauhid, ajaran Ar-Rasul SAW dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Itulah mengapa beliau dinamakan, digelari dengan Al-Mujaddid atau pembaharu agama abad 12 Hijriah. Mujaddidu Al-Qarni Tsani Asyar. Ya. Ini sekali lagi Syekh Abdurrahman bin Qasim menggelari beliau dengan Mujaddid Qarn Tsani Asyar, pembaharu abad 12 ya, Hijriah. Wasafau bihadil awsaf wa na'atau bihadin nud wa madzaka illa li'annal alim as-salafi aqidatan wa manhajan yastahid an yun'ata wa yusafa bi awsafil kamal. Bahwasanya beliau Syekh Abdurrahman bin Qasim memberikan gelar-gelar sifat-sifat yang luar biasa kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan memang seorang alim as-salafi, bahwasanya seorang alim as-salafi yang di atas akidah salaf, manhaj salaf, itu memang layak diberikan gelar-gelar yang baik, gelar-gelar yang indah. Karena memang itulah yang harus dilakukan, karena mereka adalah warasatu al-anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Yang warasatul anbiya yaitu yang mewarisi akidah Nabi Muhammad SAW, mewarisi manhaj Rasulullah SAW. Bukan ulama yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul, akidah Rasul ataupun manhaj Ar-Rasul ataupun para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yadhkur bima fihi min khisal khair wa amalil bir wa ala ra'si a'malil bir al-inayatu bil ilmi syar'i. Di antara sifat tersebut adalah perhatian terhadap ilmu syariat. Makanya tadi Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatu al-anbiya wa innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin yuwarithul ilma. Para nabi tidak mewariskan harta, dirham, ampun dinar, tapi mereka mewariskan ilmu agama.
Ilmu agama tentunya yang diajarkan Rasul SAW, bukan ajaran-ajaran baru. Ya. Ini ciri ulama yang layak diberikan gelar-gelar yang baik. Ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, bukan yang ngarang-ngarang ilmu baru, ajaran baru. Fahuwa indama asna alal mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab kana qad masya ala tariqatil muallifin al-qudama wal ulama al-muhibbin li ahli ilmi syar'i. Asy-Syaikh Abdurrahman Qasim tadi ketika memuji Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu merupakan bentuk mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu yang mereka memberikan pujian-pujian kepada ulama-ulama yang betul-betul di atas ilmu syar'i. Fajada qalamuhu wa aqluhu wa qalbu bihadil muqaddimah al-mubarakah li hadir risalah allati jama'a fiha bayan aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sungguh baik apa yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim yang telah menyusun akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bal wa aqidatul muslimin yang merupakan akidah kaum muslimin as-shadiqin yang jujur bi islamihim wa ala rasihim a'immatil ilmi asy-syar'i. Itu sekedar muqaddimah dari Syekh Abdurrahman bin Qasim yang disyarah oleh Syekh Zaid Al-Madkhali. Sekarang kita langsung masuk kepada ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ushidullaha wa man hadarani minal malaikati wa ushidukum anni a'taqidu ma'taqadathu al-firqatun najiyah ahlu sunnati wal jamaah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Mujaddid Al-Qarni Tsani, aku menyaksikan kepada Allah dan kepada para malaikat yang menyaksikanku, dan aku persaksikan kepada kalian semuanya bahwasanya aku, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, memiliki akidah, berpegang teguh dengan akidah yang dipegang erat oleh al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah. Ini secara terang benderang beliau mengatakan, persaksikanlah bahwasanya akidahku adalah akidah al-firqah najiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau tidak ngarang akidah baru, dan itu pun beliau buktikan lewat ucapan beliau setelah ini, atau dalam buku ini. Betul-betul di atas akidah al-firqah najiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitunya akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadza qaul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ibtada'ahu bi bismillahirrahmanirrahim. Inilah ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau memulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu kebiasaan para ulama al-sunnah ketika menulis buku, yaitu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebabnya yang pertama karena mengikuti Al-Quranul Karim. Karena setiap surat Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara' atau At-Taubah. Demikian pula yang kedua, sebabnya mengikuti sunnah Rasul, ajaran Rasul. Rasul ketika mengirim atau menulis surat kepada penguasa pada waktu itu, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu mengapa beliau memulai akidah beliau, tulisan beliau tentang akidah dengan bismillahirrahmanirrahim. 5 fil basmalah minal barakah. Apalagi dari segi maknanya, di dalam basmalah ada unsur mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, demikian pula wal isti'ana billah, memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah artinya asta'inu billah. Aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasana alai bisifati wa af'alihi subhana. Dan di dalam basmalah itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama dan sifatnya, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kemudian beliau mengatakan tadi, usyhidullah wa man hadarani minal malaika. Aku mempersaksikan akidahku ini kepada Allah, kepada para malaikat. Qultu wa kafa billahi syahida. Kata Syekh Z, cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa bi malaikatil al-kiram syuhada. Dan cukuplah para malaikat-malaikat Allah sebagai saksinya. Qala dzalika istinadan minhu ila qaulillah azza wa jalla. Atau azza sya'nu. Syekhul Islam Muhammad bin Wahab mengucapkan seperti tadi, persaksikanlah, atau ya Allah persaksikanlah. Demikian pula aku persaksikan kepada para malaikat. Itu semuanya berdasarkan firman Allah surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, demikian pula para malaikat, wa ulil ilmi, para ulama, mereka tegak di atas keadilan, la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia yang Maha Al-Aziz perkasa dan Maha Al-Hakim bijaksana. Jadi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, usyhidullah, aku mempersaksikan kepada Allah, aku mempersaksikan kepada para malaikat. Itu sekali lagi sesuai dengan firman Allah surat Ali Imran ayat 18. Wa haqqan inna man asyhadallah tabaraka wa ta'ala ala ma ya'taqidu dhahiran wa batina wa huwa min thiqatil ummah. Jika ada yang mempersaksikan akidahnya kepada Allah secara zahir maupun batin, maka dia termasuk thiqatil ummah, orang yang terpercaya. Faqad barra fi syahadatihi, dan beliau memang betul-betul jujur dalam persaksiannya. Akidah beliau di atas akidah yang hak, akidah firqah najiyah. Wa qad asaba wa ahsan, beliau sungguh benar dan baik. Kama asyhadal hadirin ala ma asyhadallahu alaihi wa malaikatahu al-kiram fi bayani aqidati. Beliau telah mempersaksikan akidah beliau kepada Allah, kepada para malaikat, dan kepada yang hadir, tentang apa akidah beliau. Wa dzakara ma huwa alai min i'tiqadil firqatin najiyah at-taifah al-mansurah. Itu akidahnya, akidah al-firqah najiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah meneruskan tongkat estafet Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terutama dalam mengajarkan, menyampaikan al-aqidah as-sahihah. Kemudian Syekh FZ Al-Madkhali rahimahullah ta'ala di sini, poin yang kedua, ingin menyampaikan kepada kita apa makna dari al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Ada istilah-istilah syar'i tentang kelompok yang hak, tentang kelompok yang benar. Ada istilah ahlu sunnah wal jamaah. Itu sinonim dengan firqatun najiyah, sinonim dengan at-taifah al-mansurah. Nanti akan ada lagi ashabul hadis, ahlul athar, ada lagi al-ghuraba, ada lagi ad-da'wah salafi atau as-salafiyun. Itu semuanya istilah-istilah syar'i, berbeda ungkapan, cuma satu maknanya. Ini akan disampaikan di sini apa? Al-muradu bi taifatil najiyah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Siapakah at-taifah mansurah?
al-najiyah ahlussunnah wal jamaah humul ladina yakununa ala ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabul kiram fil aqidah. Al-Taifah Mansur, Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka-mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat Nabi, khususnya fil aqidah. Ya. Ini adalah salah satu jurang pembeda. Mana Ahlussunnah, mana Ahlul Bid'ah, mana Al-Firqatun Najiyah, mana Al-Firqah Halikah. Mana kelompok yang benar, kelompok yang sesat, itu dilihat dari sisi akidah. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkanil Islam, beliau ketika ditanya kapan orang itu bisa keluar dari firqatun najiyah, kata beliau ini secara maknanya kalau menyelisihi akidah yang sahihah. Ya. Adapun masalah akhlak, adapun masalah muamalah, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini sekali lagi pentingnya al-aqidah. Pentingnya al-aqidah. Semua urusan agama itu penting, tapi ada yang paling penting, yaitu al-aqidah. Itu yang menentukan orang itu termasuk Ahlussunnah ataukah bukan. Ya, bukan masalah akhlak, bukan masalah muamalah, meskipun sekali lagi itu adalah bagian dari Islam, itu penting, tapi ada lagi yang lebih penting. Dalam Islam ada skala prioritas. Jangan dibalik, ya. Jangan lebih mementingkan akhlak daripada al-aqidah. Jangan mengeluarkan orang dari Ahlussunnah hanya gara-gara akidah. Gara-gara akhlak. Ya, namun orang itu bisa keluar dari Ahlussunnah itu kalau menyimpang dari akidah as-sahihah. Nah, demikian pula wa fi sya'air at-ta'abudiyah wa fil muamalat wa fil manhajil jihad wa da'wa ila Allah azza wa jalla wal amr bil ma'ruf wa fil nahyi al munkar wa fi babin nasiha wa fi babi husnit ta'amul fi ma yata'allaq bi huquqillah azza sya'nu wa fi ma yata'allaq bi huquqil ibad jumlatan wa tafsilah. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan ajaran para sahabat dalam semua bidang agama ini. Ya, mulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, manhaj jihad, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, bab masalah menasehati, ta'amul, bermuamalah yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba secara global maupun terperinci. Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, sekali lagi, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang memang Rasul sabdakan dalam hadis tentang perpecahan umat. Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashab," yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Itulah at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah as-salafiyun yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman masya alaman ala nahji Rasul sallallahu alladzi ba'atsallahu tabaraka wa ta'ala rahmatal alamin wa uswatan yuqtada bi fi aqwali wa amali adhar wal batinah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang menelusuri ajaran Rasul yang Allah utus beliau sebagai rahmat bagi semesta alam, yang Allah utus beliau untuk diteladani dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, baik yang zahir maupun yang batin. Barang siapa mengikuti jejak Rasul, maka dia telah mendapatkan siratal mustaqim, maka dia telah berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar dari Roja rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau petunjuk, tidak ada lain kecuali petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri telah bersabda,
khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbatul hajah Rasul mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ucapan manusia, semua akidah manusia, semua statement manusia timbang lagi dengan petunjuk Rasul, ajar Rasul. Kalau sesuai itu benar, kalau tidak sesuai atau menyelisihi itu yang salah dan sesat. Walaqad imtanallahu azza wa jalla bi bi'tsati ala hadil ummah fi qaulil haqqi kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada umat ini dengan mengutus Rasulullah SAW seperti yang Allah firmankan, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus di antara kalian seorang rasul di antara kalian yang tugasnya yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mentazkiyah kalian, mensucikan kalian, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian kata Syekh Zaid, idan fattaifatun najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah hiya man kana ala misli ma kana alin nabi sallallahu al-karim wa ashabu minal muhajirin wal ansar. Maka kesimpulannya taifah mansura atau taifah an-najiyah al-mansura, kelompok yang selamat yang ditolong sampai hari kiamat, yaitu mereka-mereka yang berada di atas ajaran Rasul dan para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin kaum al-ansar. Wa man ata min ba'dihim wa nahaja nahjahum wa salaka sabilahum ila yaumil qiyamah fahuwa fardun min afradit ta'ifah najiyah al-mansura. Siapa saja ya yang betul-betul berpegang teguh dengan jalannya Rasul, ajaran para sahabat Rasul SAW, maka dia termasuk individu dari Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ta'ifah Al-Mansurah ini sejak zaman salaf sampai sebelum hari kiamat nanti, itu akan tetap di atas kebenaran, tetap akan eksis, ada di atas muka bumi ini. Wa dzakartu hadhihi ta'ifah li'anna hunaka tawaif wa firaqah usibat bida'il bid'ah wad dalalat wal ahwa. Aku sebutkan Taifah Al-Mansurah An-Najiyah ini karena di sana atau di luar sana banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mereka di atas kesesatan dan di atas hawa nafsu, di atas kebid'ah. Seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis yang banyak, kata beliau, nabahan Nabi SAW anha bi hadisin sahih bi turuqihi muta'addidah wa dzalika qaulu alaihi wassalam. Seperti yang hadis yang kita baca tadi, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ya. Ini yang kita sampaikan tadi. Yang satu adalah yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul. Kata Syekh, wa fassarat hadil wahidah atau wa fussirat hadil wahidah bitafsirain. Dalam banyak riwayat, ya, Rasul mentafsirkan siapa yang selamat itu. Ya, ada dua redaksi ucapan tentang tafsir siapa yang satu yang selamat itu. Yang pertama, at-tafsir awal, ya, Rasul pertama kali menjawab al-jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah dalam salah satu riwayat. Ketika ditanya siapa yang selamat, yaitu al-jamaah.
Ini harus kita pahami apa itu al-jamaah. Karena banyak kelompok-kelompok sesat, mereka mengaku sebagai al-jamaah. Padahal mereka al-furqah. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar ucapan Syekh Khalid Al-Ambari, hafizallahu ta'ala, dalam kajian beliau istilahnya mengkritik istilah al-jamaat untuk kelompok-kelompok sempalan. Ya. Ada istilah al-jamaat al-islamiyah. Ya, kalau terjemahannya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Cuma beliau mengkritik istilah bahasa Arabnya al-jamaat. Kata beliau, mereka bukan al-jamaat. Karena al-jamaat itu nggak terpecah belah seperti mereka. Dan Rasul sendiri menamakan kelompok-kelompok itu bukan dengan al-jamaat, tapi al-firaq. Ya. Seperti dalam hadis Hudzaifah, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan firaq, kelompok-kelompok sesat itu. Tidak dinamai dengan al-jamaat. Karena al-jamaat itu asal katanya, kata tunggalnya al-jamaah. Tidak layak untuk mereka, kelompok-kelompok sesat tersebut. Ini sekedar faedah dari Syekh Khalid Al-Ambari, hafizallahu ta'ala. Rasulullah SAW ketika membahas tentang kelompok yang selamat yang satu itu, beliau dalam salah satu redaksi mengatakan al-jamaah, yang selamat adalah al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah wal murad bihim man istama'u 'alal haqqi ilman wa amalan wa da'watan wa i'tizazan bidinil Islam wa jihadan fi sabilihi raghbatan fi ma indallah minal ajri was thawab wa khaufan mimma ladai min alimil adab wastama'u ala wali amrihim al muslim wa aanu ala ma fihi salahuddin wa dunya. Al jamaah maksudnya adalah mereka-mereka yang bersatu alal haqqi. Ini perhatikan poin pentingnya. Istama'u alal haqqi, bersatu di atas kebenaran, bukan sekedar bersatu tapi akidahnya berbeda-beda. Makanya bedakan seruan persatuan antara Ahlussunnah dengan ahli bidah yang lain. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menyeru persatuan itu dengan diikat alal haqqi wa tasimu bihabrillah. Berpeganglah dengan tali Allah. Wa tasimu bihabrillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, jangan berpecah belah. Bersatu di atas tali Allah. Jangan seperti kelompok-kelompok harokah yang menyuruhkan persatuan dengan menutup mata dari segala bentuk penyimpangan yang ada di tengah-tengah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jauh dari ajaran Rasul, dari ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan, nggak usah kita membantah sesama kaum muslimin, biarkan mereka. Karena musuh kita ada yang lebih besar. Liberal, sekuler, komunis, dan sebagainya. Kita menghadapi penghina Nabi misalnya. Kita bersatu, nggak usah saling mencaci maki mencela. Kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jihad, ketika perang betulan, beliau tidak pernah diam kalau melihat kemungkaran atau penyimpangan. Ketika Rasul pergi ke perang Hunain, ada sebagai sahabat yang baru masuk Islam minta dibuatkan pohon keramat. Ija'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti mereka punya pohon keramat. Apa Rasul biarkan dengan dalih sekarang lagi jihad, nggak usah bahas syirik atau bid'ah? Tidak.
Rasul langsung menegur mereka, meluruskan. Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qalat banu Israil li Musa ija'alana ilahan kama lahum alihah. Ini adalah kelakuan orang-orang sebelum kalian, yaitu Bani Israel, yang mengatakan kepada Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasul membantah statement mereka. Ini dikala apa? Perang, dikala jihad. Ya. Demikian pula dalam kisah peperangan ya yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika beliau membawakan bab la yuqal fulan syahid, tidak boleh mengatakan si fulan syahid. Imam Bukhari membawakan riwayat tentang peperangan yang terjadi di zaman para sahabat, yang waktu itu ada seseorang yang dianggap luar biasa beraninya di ketika peperangan itu. Ya. Kemudian sebagian sahabat memujinya. Tapi apa kata Rasul? Huwa finnar. Dia di neraka. Ya. Ini dikala perang. Perang betulan. Ya. Rasul apa? Tetap melaksanakan nahi mungkar ataupun arad alal mukhalif, membantah. Ya. Intinya sekali lagi, bahwasanya persatuan itu harus di atas kebenaran. Tidak boleh membiarkan adanya penyimpangan-penyimpangan. Justru kalau dibiarkan penyimpangan itu, tidak akan mungkin ada persatuan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Engkau mengira mereka bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Wal murad bihim man istama'u 'alal haqqi. Namanya al-jamaah adalah yang bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Secara ilmu ataupun secara amal, dakwah, dan juga berbangga dengan agama Islam, berjihad di jalan Allah dalam rangka menggapai pahala di sisi Allah dan takut akan azab Allah. Kemudian juga dinamakan al-jamaah. Mengapa mereka dinamakan al-jamaah? Karena mereka ijtama'u ala wali amrihimul muslim. Karena mereka bersatu di bawah naungan wali amril muslim, pemimpin muslim. Ya. Ini termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya harus di bawah pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh melepaskan diri dari kepemimpinannya. Rasul mengatakan, man faraqal jamaah shibran fama tamata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin adalah pemimpin kaum muslimin beserta rakyatnya. Makanya salah satu sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yang sudah sering kita sampaikan, yaitu membaiat pemimpin tersebut. Entah itu presiden atau entah itu raja dari kaum muslimin, harus apa? Membaiatnya. Apa arti baiat? Yaitu meyakini dia sebagai pemimpin kita dan wajib mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dilakukan oleh setiap muslim-muslimah. Ya. Tidak boleh keluar dari pemimpin kaum muslimin. Makanya seperti juga diutarakan oleh Syekh Khalid Al-Ambari, bahwasanya tidak benar kalau tujuan dakwah itu mendirikan negara Islam atau khilafah Islamiyah. Karena kita ini sudah di dalam negara Islam. Ya. Apa definisi negara Islam itu? Yaitu kekuasaan dan at-tamakkun wa saytara fi adil muslimin. Kaum muslimin yang luar biasa suaranya di negara tersebut. Seperti negara kita, nggak ada satu ulama Ahlussunnah yang mengatakan ini negara kafir. Maka sungguh batil kalau ada gerakan-gerakan dakwah yang ingin mendirikan negara Islam di negara Islam Indonesia. Ini bukan hadaf, bukan
tujuan dakwah yang syar'i. Dinamakan al-jamaah, yaitu mereka yang bersatu di atas pemimpin kaum muslimin, di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Wa anu, membantunya, alama fi salahuddini wa dunia, demi kebaikan agama dan dunia. Itu kenapa dinamakan dengan al-jamaah. Maka orang-orang itu ketika melepaskan diri di barisan pemimpin kaum muslimin, mencaci maki mereka, bahkan mau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka mereka bukan termasuk al-firqah an-najiyah, bukan termasuk daripada al-sunnah wal jamaah. Naam, humul jamaah alladzina nahaju nahjar rasul alaihi salatu wassalam. Mereka lah al-jamaah yang menelusuri jejak Rasul SAW. Wa nahja al-aslaf minas sahabah, mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW. Wa aimatil ilmi, mengikuti jejak para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah fil qurun mufaddalah, terutama di generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wa humul ladina istamau alal haqqi, mereka lah yang bersatu di atas kebenaran. Wa min jumlatil haqqi istima'uhum ala waliyihim al-muslim alladhi wallahu Allahu azza wa jalla amrahum min ashabil wilayat al-ama wa min ashabil wilayatil khasa minal muslimin. Ya, di antara kebenaran yang mereka bersatu di atasnya adalah bersatu di bawah naungan pemimpin muslimin yang Allah jadikan mereka sebagai pemimpin mereka, baik pemimpin secara umum maupun secara khusus dari kaum muslimin. Wa ta'atuhum lahu fil ma'ruf al-masyrutah fi syara' al-islami bidzalik, dan mereka mentaati pemimpin tersebut dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'rifuna haqqa walil amr muslim. Ya, di sini Syekh Zaid menekankan ciri al-jamaah, al-firqatun najiyah, yang selamat itu betul-betul di atas akidah yang benar tentang pemimpin kaum muslimin. Ya. Makanya yang mengaku ahli sunnah, yang mengaku sebagai salafi, perhatikan masalah ini. Ya. Jangan malah nyinyiri, jangan malah hobi atau alergi dengan akidah yang satu ini. Ya. Ada ungkapan yang sangat menyesatkan, ya, ucapan nyinyir, yaitu mengatakan masa akidah cuma masalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Kita katakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Memang betul akidah bukan hanya itu saja, cuma ini yang sangat ditekankan oleh para ulama, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Ya, seperti dalam ungkapan Syekh Zaid di sini, beliau menekankan pembahasan yang satu ini dinamakan al-jamaah yang benar, jamaah yang di atas ajaran para sahabat Rasul, yaitu mereka yang betul-betul paham akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Fahum ya'rifuna haqqal walil muslim. Mereka paham tentang hak waliul amr, ya, al-muslim. Tentunya di sini wali pemimpin kaum muslimin yang muslim. Ya, wa ya'rifuna madan nafa alladhi ya'udu 'alal bilad wa 'alal ibad. Dan mereka al-jamaah, al-sunnah wal jamaah paham betul manfaat kalau kita betul-betul menerapkan akidah al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yang itu sangat bermanfaat bagi manusia, bagi rakyat, dan bagi negeri kaum muslimin. Bal wa ya'udu 'alan nas fi sya'ni dini wa dunyahum umuman. Bahkan akan kembali kebaikannya kepada kaum muslimin secara baik secara duniawi maupun ukhrawi. Naam, ya'rifuna mada qadril walil muslim. Ya, sekali lagi beliau menekankan lagi, al-jamaah, al-sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah adalah orang-orang yang paham betul bagaimana kedudukan pemimpin muslim. Ya, makanya dalam akidah al-sunnah tidak boleh pemimpin kaum muslimin dicela, tidak boleh dikritik di hadapan umum, tidak boleh didoakan dengan
kejelekan, tidak boleh diberontak. Ya, ini sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditekankan oleh para ulama Ahlussunnah, terutama dalam kitab-kitab akidah seperti dalam kitab ini. Fatajiduhum min a'wani alal khair. Engkau mendapati mereka Ahlussunnah adalah orang-orang yang menolak pemimpin kaum muslimin di atas kebaikan. La fid dhahir wa fawqil manabir wa fil amakin al-amah walakin sirran wa alanan. Bukan hanya di mimbar-mimbar bebas, di permukaan saja mereka menampakkan kebaikan kepada pemimpin, namun sirran wa alanan, baik secara zahir maupun secara batin, dan konsisten, istiqomah, nggak mencela-menceli. Terkadang mencela pemimpin, terkadang memuji pemimpin. Ini bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ciri al-Jamaah. Betul-betul konsisten dalam menerapkan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, sirran wa alan, dhahiran wa batinan. Wa da'watuhum lahu da'watun shadiqah salihah. Dan betul-betul mendoakan pemimpin dengan doa yang jujur, yang baik. Kama qala aimatul ilmi, sebagaimana kata ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad, wal Fudail bin Iyad, dan juga Fudail bin Iyad wa ghairuhum. Yaqulu qailuhum, mereka mengatakan, lau a'lamu annali da'watan mustajabah la ja'altu ahli sultan. Imam Ahmad atau Fudail bin Iyad mengatakan, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi adalah salah satu akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslim, mendoakan mereka dengan kebaikan. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u lisultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Namun jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ini garis pemisah antara Ahlussunnah dengan ahli ahwa atau ahli bidah, masalah mendoakan pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, wa ma dzalika illa linaf'i al-am alal afrad wal jama'at alal ibad wal bilad. Tidaklah Ahlussunnah mempraktekkan akidah tersebut terhadap pemimpin kaum muslimin kecuali karena memang sangat bermanfaat, baik terhadap person, terhadap kelompok, terhadap masyarakat, terhadap negeri kaum muslimin. Wa hadza amrun malmusun yajib an na'iyahu. Ini adalah sesuatu yang kita rasakan, fa nahnu nara al-iklim alladhi yamunullah alaih biwalin muslimin min ahli la ilaha illallah al-alim bima'nah wal amil bimaqtadaha min ahli salah wa sayyid arkan islam wal iman mimman manna Allah alaihim bil walil muslim fahiya nikmatun azimah akramahumullah azza wa jalla. Kalau ada suatu negeri yang dipimpin oleh pemimpin muslim yang betul-betul mereka termasuk orang-orang yang ahli salat, mereka mendirikan rukun-rukun Islam, maka itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Wa syukru lillahi tabaraka wa ta'ala, wajib bersyukur kepada Allah. Summa liman wallahu Allah amral muslimin fasa'a fi salihi dini wa dunya. Dan wajib untuk bersyukur, kemudian bersyukur kepada pemimpin kaum muslimin tersebut, yaitu dengan tadi mendoakannya dengan kebaikan, tidak mencaci makinya, tidak mengkritiknya di hadapan umum. Wa haqqan innahu idza ta'ammanat subulul muslimin wa aminu minal khafi minal a'da wasailin ittajau li talabil ilmi. Dan sungguh benar kalau pemimpin tersebut memperhatikan misalnya keamanan negeri tersebut, sehingga negeri tersebut aman,
tidak ada penjajah yang menjajah negeri tersebut, maka kaum muslimin bisa nyaman talabul ilmi. Ya, seperti kita alhamdulillah, kita bisa sangat nyaman belajar ilmu agama. Ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keamanan, kemakmuran, ya, khususnya di negeri ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Wa tajau li amakin syair at-ta'abudiyah. Mereka pun bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Wa tajau fi basari dunya fil ardi alati amramullah tabaraka wa ta'ala an yamshu fi manakibiha wa ya'kulu min rizqihi. Dan mereka pun bisa mengais rezeki dengan nyaman. Makanya keamanan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kata Rasul SAW, man kana aminan fi sirbi, atau man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi wa indau kutu yaumihi faqad hizati dunya bihadafiriha. Kata Rasul, apabila Anda pagi hari dalam keadaan aman, Anda sehat, ya, jasmani dan rohani tentunya, dan Anda memiliki makanan, ya, sehari-hari, maka Anda telah mendapatkan dunia dan seisinya. Ya, keamanan khususnya, ini luar biasa. Dan kata para ulama, salah satu kiat menggapai keamanan yaitu berdiri satu barisan dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, di dalam apa? Tentunya kebaikan, di dalam memperbaiki negeri kaum muslimin. Keimanan itu ada kaitan dengan keamanan, dan itu butuh ada kiat-kiat meraih keamanan tersebut, di antaranya dengan mempraktekkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin dengan tidak memprovokasi massa untuk membenci, untuk mencaci makinya. Ya, Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi an-nusyur." Masih ada waktu atau cukup? Nah, cukup Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang telah disampaikan di kesempatan ini. Dan saatnya ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Baik, sambil menunggu kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bagaimana kiat-kiat menumbuhkan persatuan, persaudaraan karena Allah di atas akidah salaf yang satu? Karena yang nampak seperti persatuan, persaudaraan kelompok tertentu, bahwa yang penting bersatu tanpa memperhatikan akidah. Mohon nasihat dari Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, kita harus betul-betul semua ucapan kita, terutama dalam urusan agama, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bukan sekedar akal-akalan kita atau rekayasa akal kita, namun semua harus berdasarkan dalil. Ya. Di antaranya masalah bagaimana kiat-kiat menggapai persatuan yang hakiki tentunya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah membahasnya dengan terang benderang. Maka kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan saja, menjalankan saja apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam akan bersatu kalau di atas akidah yang satu, di atas tauhid yang benar, tauhid yang lurus, mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa anna hadhi ummatukum ummata wahidah wa ana rabbukum fa'budun.
Ya. Wa anna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat kalian umat yang satu. Wa ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian, fa'budun, maka sembahlah aku. Umat Islam akan menjadi umat yang bersatu kalau mereka menyembah sesembahan yang sama. Tapi kalau umat Islam ada yang menyembah kuburan keramat, menyembah wali, menyembah sapi, ada yang menyembah pohon keramat dan sebagainya, maka bagaimana mungkin akan terjadi persatuan? Ya. Makanya kalimat tauhid ya itu tuwahid. Ya, makanya dulu ada kajian atau ceramah lah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais ya di Surabaya khususnya waktu itu ya sudah lebih 10 tahun yang lalu mungkin lebih. Beliau memberikan ceramah judulnya Kalimatut Tauhid wa Tauhidul Kalimah. Ada keterkaitan yang erat antara persatuan umat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau umat Islam paham la ilaha illallah yang benar maknanya tidak ada sembahyang hak kecuali Allah, ya, dan mempraktekannya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, maka umat akan bersatu. Kemudian kiat yang kedua, umat mau bersatu harus ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman tadi, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Di antara makna tali Allah adalah sunnah Rasulullah SAW. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingatlah kalian wahai para sahabat ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Ingatlah kalian atas nikmat Allah ketika kalian dulu bermusuh-musuhan, berpecah belah, namun Allah menyatukan hati kalian, yaitu dengan apa? At-tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, dengan mempraktekkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kiat meraih persatuan umat, yaitu dengan memahami kaidah al-wala wal bara. Ya, kita bersatu itu di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Ya, bukan karena satu yayasan, ya, bukan karena satu ormas, bukan karena satu negeri asal atau kampung halaman yang sama, kemudian dicintai meskipun akidahnya rusak. Naudzubillah min dzalik. Bukan karena satu kantor dibela mati-matian meskipun menyimpang dari akidah dan manhaj yang benar. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya hizbiyah, fanatik golongan. Cinta dan benci karena Allah. Ya, itu ukurannya. Kemudian yang keempat, persatuan itu akan bisa digapai dengan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Makanya kalau antum perhatikan surat Ali Imran tadi, Ali Imran ayat 103 kalau nggak salah tadi, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Bersatulah di atas tali Allah. Kemudian ayat selanjutnya, apa kata Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok dari kaum muslimin yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara bentuk an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran, membantah orang-orang yang menyimpang dari akidah shahihah, dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu di antara kiat-kiat menggapai persatuan alal kitab wa sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ikhwata Islam wa azakumullah, Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan qadarullah wa masyafa'al, di kesempatan ini kami belum bisa melanjutkan koneksi bersama Ustadz Abdurrahman Thaib Al-Syafidhahullah Ta'ala. Baik, ikhwata Islam wa azakumullah, alhamdulillah kami sudah bisa terkoneksi kembali bersama Ustadz Abdurrahman Thaib Al-Syafidhahullah Ta'ala, dan karena keterbatasan waktu yang ada, kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam atau penutup dari kajian di kesempatan siang yang berbahagia ini. Tafadhol Ustadz. Ada gangguan sedikit tadi, yaitu bahwasanya seorang muslim muslimah
Yang sejati adalah mereka-mereka yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati adalah yang mengikuti akidah Rasul dan berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita menimbang segala ucapan, statement atau akidah semuanya dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul SAW. Yang sesuai itulah yang hak, yang nggak sesuai, yang menyelisihinya itulah yang batil, wajib untuk kita menjauhinya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sampai akhir kita nanti. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.